Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas mungkin bestinya Bang Ade atau bukan ya? Ya. Rizik Syihab. Oh yes. Alhamdulillah. Bang, seriously Bang? Alhamdulillah. Is your best friend? Wow. Wow. Karena udah Yeah. sering banget kita bahas di Kupas Berita ya dari tahun lalu gitu, lumayan. Ya nggak ya. sering lah. Enggak sih ya. Lumayan lah, Setahun lalu lah. tipis lah. Iya. Setahun sekali. Ntar tahun depan kita bahas lagi kok. Jadi Habib ya, Rizik Syihab ini dia ini Bang lagi naik lagi namanya Ya. di antara netizen gitu. Jadi Rizik Syihab ini Gara-gara Rizik Syihab ini dikunjungin sama beberapa tokoh. Hmm. Jadi dia dikunjungin sama Jenderal TNI Purnawirawan namanya Pak Sunarko. Oh, Terus juga oke. dikunjungin sama Marwan Batubara. Yes. Terus ada Muhammad Said Didu, Yes. ada Rismon Sianipar, Rismon. ada Damai Hari Lubis. Iya, iya, Itu di acaranya tuh dalam rangka kunjungan silaturahmi nih, panjang nih teman-teman. Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perwarta Warga Indonesia di kediaman Habib Rizik Syihab Markas Syariah Petamburan, Jakarta Pusat Oh, di markas. pada Senin 5 Mei 2025. Oke. Itu diantaranya mereka ngebahas soal ijazah palsunya Pak Jokowi, terus juga Ini Rismon dong ya? tuntutan Purnawirawan yang 8 Iya. tuntutan itu sama proyek PIK 2 PSN. Gitu. Terus dalam salah satu channel YouTube namanya Langkah Anies itu lumayan up tuh Bang. Cuplikan Rizik Syihab ini gandengan sama Rismon. Wih. Gandengan kayak Oh, tanda mesra kutip gitu. bermesraan gitu lah ya. Ini jadinya ambigu Iya, ya. maksudnya ya. Jadi kayak cuplikan videonya tuh Rismon sama Rizik Syihab lagi gandengan. Terus Rizik Syihabnya bilang, Bang, saya mendukung Rismon kayak atas perjuangannya untuk memperjuangkan ijazah palsunya Jokowi untuk membuktikan itu gitu. Katanya Rismon ini udah on the track, udah bagus lah gitu. Saya kaget katanya. Kata Kenapa? siapa? Kata Rizik Syihab dia Oke. kaget kenapa Pak Jokowi harus melaporkan balik gitu sama tuduhan ijazah palsu iya, ini iya, gitu. iya. Karena kan ini jatuhnya analisis ya, penelitian analisis gitulah. Jadi kayak ini terkesan Maaf ya, saya ketawa. terkesan kekanak-kanakan gitu. Pak Jokowi ngelaporin Rismon. itu katanya kekanak-kanakan, Iya. kata Rizik Syihab gitu. Bukan Dan- ke bapak-bapaan. Oke, bukan Karena kan kekanak-kanakan. kayak istilahnya secara langsung sih kayak si Riziknya ini gue dukung lu bro gitu kan Iya, ke iya. Rismon. Nah, Mm-mm. kenapa sih kan Rismon ini sebenarnya melakukan penelitian ilmiah kayak gue pengen nyari tahu nih gue mau buktiin ijazah Pak Iya, iya, Jokowi iya. ini palsu gitu kan. Dan dia nih si Pak Rismon ini menganggap dengan adanya aksi Pak Jokowi melaporkan yang orang-orang ini ke polisi kayak dikriminalisasi Iya, Bang dia kesannya sebagai seorang dikriminalisasi. peneliti ilmiah. Pertanyaan saya satu. Mm-mm. Emang itu penelitian ilmiah? Nah gitu Bang. Menurut Beliau Dr. ya, Rismon. iya penelitian ini sebenarnya Ya antara kan dimuat di jurnal. dimuat di jurnal. Mungkin. Oh. Dan Rizik Syihabnya bilang, Bang, kalau misalnya terbukti itu palsu, berarti si penipu itu harus ditangkap. Oh. Gitu. Ya maksudnya tahu lah. Kalau Bang. palsu. Kalau palsu. Kalau nggak palsu. Nah, loh. Nggak gini kan Iya, Rismon ini kalau bikin penelitian ilmiah, kalian nih bikin penelitian ilmiah, Mm-mm. kapan diumumkan ke publiknya? Kayak kalau memang sudah. Kalau Kalau udah dapat kan, Kalau udah dapat terbukti. dan memang ada findings ya, Iya. iya, baru kalian akan ngomong, kita udah akan valid ngomong kan. gitu. Artinya taruhlah nggak valid amat, tapi misalnya Iya. gini, berdasarkan penelitian kami ada korelasi antara Iya. faktor X dan faktor Y gitu Iya. kan misalnya. Mhm. Oke, Mm-mm. ya memang masih ada hal-hal yang harus kami teliti, tapi kurang lebih kayaknya hubungannya ada nih, Oke. korelasinya. Iya. Yang saya maksud, Mm-mm. ya gitu dong. Kalau kamu bikin penelitian ilmiah, jalani dengan pertanggungjawaban ilmiah yang benar. Iya betul. Ya, saya sih nggak menganggap Rismon ini bikin penelitian ilmiah. Di mana rencananya itu mau dimuat, diterbitkan? Apakah itu menjadi bagian dari tesis? Apakah bagian dari disertasi? Iya. Atau sekedar naskah buat
dimuat di jurnal, nggak tahu lah jurnal apa dari Pak Rismon ini. Itu kan omong kosong lah, Iya. ya. Kan Rismon bersama siapa? Roy Suryo, ya. Iya. Roy Siapa? Suryo, Dr. Dr. Tifa, Tifa, terus- Pak Rismon, terus Ya Pak Rismon. Pak Rismon, sendiri. iya. ya terus ada Rizal Egy- Fadilah Egy ya. Sujana. Oh iya, Ketua. itu kan orang-orang yang selama ini terus menyuarakan Benar. tuduhan bahwa ini palsu, ini palsu, ini palsu. Iya. Iya. Ya. Jadi jangan pura-pura. Ini penelitian ilmiah, enggak. Kalian sedang berusaha menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi selama ini diam karena kalau misalnya pun penelitian ilmiah kayak ini nggak sih metodenya gimana, terus Iya. apakah beneran beliau ini ke lapangan gitu buat Iya. benar-benar mencari Iya. tahu, oh jasanya palsu nih, misalnya dari segi yang pernah dipermasalahan entah ketikannya entah apa Iya. gitu, beneran penelitian ilmiah atau memang salah satu upaya terselubung dalam melemahkan posisi Pak Kamu Jokowi? percaya nggak itu penelitian ilmiah? Ya Kita jujur aja lah. Enggak. aku sih yakinnya ya maaf ya Pak 20% lah. Kalau nggak di- Masih baik ya. Masih baik. Masih baik. Masih ada 20%-nya. Karena kan Beliau ini dokter ya, Gra. Iya, Ya iya. terus Iya. Ya, hanya dokter, profesor aja bisa bermasalah di Iya Indonesia. Iya kan? sih. Iya. Jadi pertama udah deh ya, Oke. udah deh Pak Rismon, Iya. udah deh Habib Habib. Ya. Bib, Bib. gini Bib. Udahlah, akui aja bahwa itu bukan adalah upaya dari sebuah penelitian ilmiah ya. Nah, cuman sekarang kan yang menarik adalah all of a sudden tiba-tiba aja mereka rame-rame datang ke Rizik Rizik Syihab. Syihab. Markas Ini kayaknya gini deh, si Rismon nih sekarang lagi dalam posisi yang udah terdesak. Terdesak. Iya Tapi malah Bang, lucunya Rizik Syihabnya bilang, kan Pak Jokowi 30 April lalu kan ngelaporin 5 nama tuh ke Polda Metro Jaya. Nah, terus Pak Riziknya ngomong gini, Jokowi ngelaporin balik itu ke kanak-kanakan, berarti tandanya kalau Jokowi ngelapor balik itu Jokowi sedang panik katanya. Nah, cuma di sini kalau Bang Ade bilang tadi kan Rismon yang terdesak. Berarti sebenarnya siapa yang panik? Ayo, Siapa yang panik? Rismon panik makanya dia datang ke Rizik Syihab. Rizik Syihab. Kalau soal Pak Jokowi ya, saya akan mengatakan begini. Pak Jokowi itu seorang, menurut saya nih, sebagai fans dia itu kan memang sangat bijaksana ya. Dia tidak pernah memperkarakan siapapun yang memfitnah dia Iya, ketika dia masih menjadi presiden. betul, aku setuju. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak ingin. Gini, kalau Anda adalah polisi nih, yang datang ke kantor polisi presiden, iya. melaporkan Waduh. Rismon gitu kan. Hah. Kan polisinya kan langsung siap Pak, siap gitu kan. Iya, iya. Jadi ada soal apa sih namanya basis kekuasaannya itu kan beda. Iya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi nanti akan secara apa sih tidak berimbang, secara tidak fair akan ditindaklanjuti oleh Maaf Bang, si itu ketika misalnya kalau ngelaporin konteksnya masih dalam ketika dia masih posisi sebagai Posisi presiden. betul, Oh ya, I got it. betul Oke. kan. Nah. Kan orang bilang kenapa nggak dari dulu? Nanti salah lagi Salah kalau misalnya lagi. pas masih presiden dibilangnya ini kekuasaan lah. Kekuasaan kan. Nah, Jadi segala sekarang macem. nih gue udah warga sipil biasa nih. Gue boleh dong lapor Boleh dong, Dalen. Iya. Terus orang masih memperlakukan dia sebagai wah penyalahgunaan kekuasaan. Apanya kekuasaan halo. Padahal Pak Jokowi sendiri nenteng-nenteng ijazahnya loh, udah ngelaporin gitu. Dia ngelaporin, dia pasti ada Makanya. kuasa hukum lah Ada menemani kuasa dia. hukumnya, Iya. Nah, jadi saya melihat Rismon ini sebagaimana juga Roy dan mungkin Tifa, mungkin siapa lagi tuh yang tadi Anda sebut, itu sekarang lagi mulai panik. Kayaknya. Banget. Kayaknya ketahuan nih. Tapi Ketahuan. ini kalau aku lihat di salah satu berita, Roy Suryonya bilang senyumin aja, senyum aja. Siapa yang bilang? Roy Suryonya bilang senyum aja, kan Iya. katanya kan, ini gimana nih Pak dilaporin, senyumin aja. Enggak, dia senyum panik itu. Ya udah senyum aja, senyum aja. Senyum aja. Ya, nggak apa-apa ya, bagus lah dia cukup Iya. Tegar. Tegar. Mau di penjara, kalau sampai di penjara ya. Tapi maksud saya adalah bahwa mereka ini lagi perlu proteksi nih, Iya. perlu perlindungan, perlu dukungan dari publik.
Karena publik kan juga udah maki-maki mereka sekarang kan. Ya udah apa sih ini nggak jelas banget gitu. Iya kan. Karena kan ini Bang masih ngomongin Habib. Habib, Jadi kan oke. tanggal 5 Mei 2025 itu kan tadi Gre juga bilang kalau si Pak Habib ini itu Pak kan Habib, oke. Habib aja. ini Habib ini Atau kan Pak aja. mendukung apa ya para ratusan purnawirawan yang bikin 8 8 tuntutan. Delapan tuntutan. Iya. Nah, masalahnya after dia mendeklarasikan dukungannya itu ke Iya. para purnawirawan, Oke. itu dia tambahin 1 poin kan 8 Bang. Iya, Tambahin 1 poin tuh dia. Tangkap dan adili Jokowi. Dia tambahin sendiri tuh dia. itu poin yang dia banget Poin ya. yang dia ini masukkan gitu. Ini saya ada tambahan 1 poin Dari nih. Rizik. Dari Rizik gitu. Saya ada tambahan 1 poin yang memang sangat ini gitu. Tangkap dan adili Jokowi kayak ini 8 aja ini aneh Pak. Tambahin bahkan Tambah lagi. tambah lagi 1 gitu kan. Jadi ya makanya kembali kita pertanyaannya adalah ngapain sih ya Rismon pakai bercengkrama sama Rizik. bergandengan. Bergandengan. Ya kan, pegangan gitu Pegangan, kan. gini, gitu ya. iya. Kayak coba kamu Ya kayak gini kita Iya. bertiga ini. Gini. gini. Enggak Iya. di sih sampai gini kan, Gini. sampai Ya, Gini, sampai gini, gini gini. ya. Gini. itu kayak mesra banget lah pokoknya Iya. berdua Iya. itu ya. Mungkin itu untuk menunjukkan bahwa ini untuk menunjukkan bahwa mereka tuh akrab ya. Iya. Nah, tapi kembali ke tadi, kenapa Rismon datang? Ini Rismon ya, terus siapa tadi yang datang si Jenderal Jenderal Sunarko. Said Didu ya, Mm-mm. terus si Haris Damai, siapa namanya? Damai Damai. Haris. ya Mm-mm. itu kan lawyer tapi ya, Ya. Kuasa ya hukum kuasa Rizik hukum, Syihab. ya. Itu sebetulnya datang dengan agenda masing-masing. Mm-mm. Hmm. Nah, saya rasa Rismon tuh datang untuk minta semacam ya perlindungan. Hmm. Tolonglah saya ini ya Pak Habib ya. Saya ini mau ditangkap sama Jokowi. Jokowi kan musuh kamu nih ya. Kamu bilang harus apa tadi? Minta Harus diadili, harus harus apa? ditangkap dan Tangkap diadili. dan adili. Yang tangkap dan adili. Terus tentu saja lah Rizik gembira menyambutnya kan. Ya, memang kita sama-sama kita lawan nih sekarang Jokowi. Tapi ini sebetulnya menurut saya buat penonton ini penting nih kita melihat. Ini adalah sebuah Rizik ini ingat nggak ya? Mm-mm. Dia itu dulu adalah seorang ya kalian barangkali sih tahun-tahun 2014 2015 tuh kalian 10 tahun yang lalu kan? 10. Iya. Ya. Itu kan dia udah jadi seorang imam besar Benar. umat Islam di Indonesia. Bahkan dia pernah bikin semacam Dewan Revolusi Islam. Bah. Wah, Ya, berat nggak ya. dia sendirian ya dengan beberapa temannya ya. Oh iya, Iya, oke, iya. siap. Ya. Yang sebenarnya pada intinya adalah memang dia itu punya keinginan untuk menjadi to hold power gitu, untuk pegang kekuasaan ya atas nama Islam ya. Iya. Nah, dia itu besar sekali dulu. Apapun kata Rizik itu akan diikuti oleh umat secara kolektif, secara rame-rame. Nah, bahkan waktu itu dia pernah memerintahkan pengikutnya untuk menyerang berbagai pihak yang berseberangan dengan Iya. apa yang dia yakini sebagai ajaran Islam yang benar. Jadi kalau kamu dianggap wah kamu nih apalah ya menyimpang nih Mm-mm. secara jauh, Hmm. serang itu bisa tuh. Iya. Nah, jadi dia menakutkan. Iya. Nah, ingat ketika Ahok itu jatuh, Ahok itu kalah Mm-mm. tahun 2017 ya. Iya. 8 tahun yang lalu. Gerakan 212 itu senternya tuh waktu itu ada center tuh pusat ya maksud Iya. saya. Mm-mm. Itu adanya di Rizik Rizik Syihab. Syihab. Rizik Syihab. Jadi dia adalah seorang yang sangat powerful. Karena dia juga bahaya banget Bang, kayak ya yang kita tahu kan dia pendiri FPI kan tahun Iya. 1998 itu sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang ya memang awal mulai dia dari situ diriin FPI terus sering sweeping gak jelas Iya. kayak Mm-mm. sebenarnya orang yang mungkin entah emang lagi nggak bisa puasa terus makan ya wajar dong terus di sweeping sama dia Iya. gitu kan terus juga emang gaya dakwahnya konfrontatif kayak bener-bener yang Iya. menunjukkan dia nih Islam konservatif banget yang membahayakan Indonesia lah gitu terus juga emang dia terkenal dengan memang berbagai kasus ya Iya. kasus yang Nah, sangat-sangat untungnya itu yang penting. Untungnya ternyata si imam besar ini secara moral kepleset. Kepleset. kalau kepleset itu kan nggak sengaja. Oh Iya, ya, ini disengaja. diplesetin namanya. Oke. Atau maksudnya gini, kalau kepleset itu sebetulnya kan cuman ya kepleset. Iya. Kalau ini tuh serius banget. Iya, iya. Jin. Kalau kamu
kamu barangkali udah baca-baca kan tentang pernah lihat videonya nggak? Video. Jadi ceritanya yang menjatuhkan nama dia, ya menjatuhkan nama dia ketika itu. Jadi kayak Tuhan memang selalu membukakan jalan kebenaran. Ya betul, itu saya setuju. Dia sudah sangat besar nih, Rizik Syihab sebagai imam, imam besar umat Islam, ya dikagumi, di apapun yang dia katakan itu dipatuhi oleh orang-orang, ya. Bahkan sebenarnya ketika nanti dia tuh kan akan lari dalam cerita ini, gara-gara dia kena kasus, dia tuh lari ke Saudi. Iya. Tapi bahkan ketika di Saudi, kalau dia bikin pidato, itu di sini disambut. Iya. Ya. Nah, cuman ingat, atau tadi yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa kemudian dia dari pucuk kekuasaan dia tuh, di puncak kekuasaannya, jadi jatuh. Itu gara-gara skandal. Ya. Jadi dia itu, kamu senyum-senyum kenapa? Gak apa-apa. Tahu itu dia. Tahu. Dia Chat itu. Iya, dia itu sebagai seorang, kan kalau seorang imam besar, kita berharap imam besar tuh kelakuan suci hati, pikiran dan perbuatan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, nyanyi aja. Oh, jangan nyanyi ya. Suci hati, pikiran dan perbuatan. Perbuatan kan? Jadi dia itu, ini sebetulnya nggak bisa dikatakan sebagai definitif benar-benar dia lakukan, ya. Oke. Tapi ketika itu ada menyebar percakapan chat. Waktu itu saya lupa apakah udah pakai WA atau enggak ya. Kayaknya WA deh. Antara WA atau Line lah ya. Tahun 2013 karena pakai gambar. Lain juga pakai gambar juga ya. Tapi kayaknya WA deh. Jadi bukan SMS maksudnya. Bukan, iya. Dia itu jadi beredarlah sebuah rekaman chat yang paling tidak kita harus katakan seolah-olah dilakukan oleh Rizik Syihab bersama seorang perempuan cantik. Namanya kita pakai inisial aja. Mawar. FH. Jangan kasihan Mawar. Oh iya, oke. Mawar nanti saya Mawar kan. Oh iya. Ya kan makanya F aja. Vindi. Wow, sangat memaksa ya. Nah, si Vindi ini Rizik adalah orang yang sudah berkeluarga ya. Iya. Tapi lagi-lagi saya ulang ya, ini beredar sebuah rekaman chat antara mereka berdua yang sangat mesum. Ya, jadi ini kayak ada seorang perempuan dan seorang pria paruh baya, tapi rupanya bergelora cinta mereka. Itu sampai tahapan di mana mereka bukan cuman ngomong sayang gitu, bukan gitu ya, tapi sampai tahap di mana kalau betul ini adalah Rizik ya, karena belum tentu ini Rizik, walaupun saya yakin itu Rizik. Ya, itu sampai si prianya tuh minta agar si perempuan itu ngasih lihat. Pose picture, Pose picture. Ya itu apa itu pose picture? Itu kayak apa sih? Misalnya kalau misalnya konteksnya tadi chat mesum ya, kayak ngasih lihat badannya. Ya gitu. Ngasih lihat badannya, terus dan kalimat-kalimatnya aku udah nggak tahan nih kayak gitu. Nice. Wow. Wow. Nah, saya waktu itu baca soalnya dapat tuh rekaman percakapan beredar ya. Tapi memang itu muncul sebentar, terus ketika orang mulai nyari tiba-tiba hilang ya. Nah, itu kemudian dituduhkan bahwa ini chat mesumnya Rizik Syihab. Nah, ketika dia mau diperiksa, pada saat itulah dia tiba-tiba melarikan diri. Jadi nggak pernah dia diperiksa secara langsung oleh polisi di Indonesia untuk membuktikan apakah benar itu dia atau tidak. Tapi semua data gitu ya menunjukkan bahwa kayaknya sih benar deh. Ya. Nah, karena ngapain lu lari? Iya. Kalau nggak salah nggak usah kabur dong. Iya, kalau nggak salah ngapain lu kabur? Dan itu kan berlangsung bertahun-tahun kalau nggak salah. 3 tahunan ya? 3 tahunan, 2020 kan? Sampai 2020. Baru balik. Nah, sejak saat itu dia disebut sebagai buronan. Nah, itu justru karena dia buron itu, maka kita di sini menyimpulkan kayaknya benar deh. Ya. Nah, saya duga kalau itu benar dan rekaman chat itu ada, ya kan artinya masih ada orang yang pegang kan? Sampai saat ini nih. Dan itulah yang kayaknya menyebabkan dia itu diikat. Jadi dia nggak cukup berani untuk
setelah sekian lama dia itu menjadi seorang imam besar, kan tiba-tiba dia harus lari, Iya. meninggalkan umatnya. Iya. Dan di Indonesia FPI-nya dibubarin, Iya, gitu ya. betul. Ada juga HTI dibubarkan, tapi HTI kan bukan hubungannya sama dia, Iya. tapi dihabisi kan. Nah, dia itu nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi ketika dia kembali ke Indonesia, dia masih tetap bergelora sih. Iya. Tapi dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun-tahun 2017 dan selanjutnya, 2016, 2014, 2010, sekarang sih dia udah nggak ada apa-apanya lagi. Nah, menarik nih sekarang, setelah sekian lama dia nggak ada apa-apa lagi, dan orang yang paling dia benci memang Jokowi. Iya sih. Karena Jokowi lah yang menghabisi dia, dan dia menuduh di zaman Jokowi itu ada pembunuhan anggota-anggota FPI, polisi itu penembakan di KM 50. Iya. Nah, dia selalu mengatakan bahwa itu kejahatan negara. Padahal pengadilan sudah memutuskan bahwa enggak ada. Emang yang salah anggota lu gitu. Memang anggota mereka salah, walaupun polisi juga dihukum. Iya, sama. Yang menembak. Iya. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi, tidakkah kita harus bertanya-tanya sekarang nih? Ada agenda apa nih? Ada agenda apa? Ketika Jokowi sudah tidak ada di panggung, and all of a sudden tiba-tiba ada pertemuan Rismon DKK. Karena dia bikin single juga, Bang. Apa? Gaungkan Fufu Papa. Ganyang Fufu Papa. Ganyang Siapa? Fufu. Oh, itu kalau itu ini Bang. Rizik Rizik Syihab kan Iya. udah Iya. sempat dari Iya. tahun lalu kan, Iya. tahun 2024 kan. Iya. Ada tuh yang lagunya yang Ganyang Fufu Iya. Fafa. Iya. Ganyang, enggak gitu ya? Ayo, Ayo. Ganyang Fufu Fafa. Iya. Tahu aja kita. Iya. Ya cuman memang, ya artinya bukan baru sekarang sih dia Emang- muncul. Dia memang Iya. muncul, tapi Lama. kayak Kayak muncul. Muncul, hilang, Udah muncul, hilang gitu. Muncul Iya, lagi, betul, hilang lagi. Betul. Dan anak buahnya tuh udah kayak, mungkin udah nggak ada duit kali ya. Kan ada pertanyaan besar nih. Kalau dulu itu dia bisa secara aktif gitu, Bergelora. ya. Menyerang ini, menyerang kiri, menyerang Ah. kanan, menghabisi ini, menghabisi Iya. itu. Itu duitnya dari mana ya? Atau enggak mungkin sesuai permintaan siapa? Nah Kita itu tidak ada yang tahu. kita nggak ada yang tahu sih. Nggak Iya. ada yang tahu nih. Cuman banyak sekali berkeliaran lalu lalang tuduhan-tuduhan bahwa memang kelompok-kelompok semacam itu nggak cuman kelompok FPI ya, Radikal. kelompok-kelompok radikal semacam itu yang artinya bisa menggunakan kekerasan gitu. Iya. Itu pada dasarnya bisa hidup, bisa berkembang karena dibiayai. Iya. Dan mereka sendiri memang menawarkan diri gitu loh, Iya. untuk ya kalau mau pakai mereka gitu ya adalah RP-nya. Iya, intinya mereka hidup dengan cara melakukan hal-hal kotor yang memang kayak udah bukan di order ya, mungkin diminta sama salah satu pihak yang Iya. memang tidak Iya. suka sama Pak Jokowi, kayak ini lu ini ya nanti bikin apa dakwah atau apa yang jelek-jelekin atau enggak kerjasama atau dukung siapa Iya, gitu iya. kan. Simpelnya jadi kayak donatur yang mengatur gitu Bang. Iya. Jadi dia sendiri tidak merasa masalah kalau misalnya gini, kalau Pak Jokowi mau bayar mereka juga mau kali. Mungkin sih Mungkin. ya bisa Ini jadi. saya bayar sekian miliar tapi kamu juga nyerang saya ya. Kan Apa mungkin enggak aja. dukung saya ya gitu kan, pasti Pak Jokowi tuh ini Bang. Nah, sekarang satu lagi nih yang juga penting mengenai Rizik ini. Rizik itu 2014 dan 2019 itu mendukung Prabowo. Iya. Ya. Iya kan? Benar. Tapi kan pasti dia tahu kan Pak Prabowo tuh bestie banget sama Kapan? Sama Pak Jokowi. Pak Jokowi Kapan? maksudnya. Kapan dia bestie? Prabowo bestie sama Jokowi itu kapan? Ketika ini kan Pak Prabowo kayak misalnya tiap pidato tuh kayak Pak Jokowi. Itu kan sekarang. Ya sekarang ini Kelihatannya pas maksudnya. ini nggak sih Bang, pas Pak Prabowo masuk jadi menteri itu? Persis, ya. Jadi Rizik itu mendukung Prabowo. Saya ulang nih, 2014, 2019. Padahal 2019 dia tidak ada di sini ya. Iya. Tapi kemudian yang jelas tuh mendukung Anies untuk melawan menjatuhkan Ahok, penistaan agama Iya, dan itu, kawan-kawan itu aku kan. tahu. Itu dia ada terus tuh. Rizik menjadi salah satu, saya rasa ya,
salah satu kekuatan utama nih dari gerakan-gerakan politik tersebut. Iya. Jadi dia berseberang sama Jokowi. Iya. Dia mendukung Prabowo. Iya. Iya. Dan Prabowo ketika itu ya oke-oke aja dong. Ada yang mendukung dia kan. Iya. Nah cuman kan kemudian tadi yang kamu bilang Egra, pada 2019 Jokowi kan yang tadi saya bilang dia ini orang yang luar biasa ya. Kalau mau sebut kata negarawan ya negarawan lah. Iya. Dia tahu kalau Indonesia mau lebih aman tentram ya. Iya. Saya harus merangkul orang-orang yang mungkin selama ini dianggap sebagai musuh ya. Dan sebetulnya kan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi perselisihannya ya sekedar perselisihan karena ingin merebut posisi nomor 1 kan. Ya nggak Jadi, intinya nggak beneran banget karena ya iya, sebagai betul. lawan aja nih, nggak yang lawan kayak ya misal kamu berhadapan dengan Cindy untuk menjadi ketua OSIS gitu kan. iya kayak gitu aja. Kan sebenarnya. tanding ternyata kalah kamu atau kalah Berarti- Cindy. Kan setelah selesai nggak ada masalah. Iya fair aja gitu loh. Fair-fair aja. Nah ini sebetulnya Jokowi dan Prabowo juga begitu. Mm-mm. Cuman ini orang-orang di sekitarnya ini yang manas-manasin nih. Kompor. Kompor. Misalnya Jokowi itu komunis gitu kan. segala Iya. macam, ya. Nah ketika itulah Jokowi merasa bahwa ini nggak bisa lah kita lanjutkan terus nih. Ya permusuhan semacam ini. Iya. 2014 sampai 2019 tuh Iya. sepenuhnya kayak panas gitu, Panas, tegang. cebong kampret, Cebong kampret tuh nggak selesai-selesai Iya. kan. Iya. 2019 dia bilang ya udahlah, Akhiri aja yuk gitu. akhiri aja. Saya nawarin kamu posisi yang buat kamu tuh posisi yang strategis, Menteri Pertahanan, karena kamu kan jenderal, ya. Diterima oleh Prabowo. Prabowo juga terbuka hatinya. Nah, saya selalu ingat cerita Prabowo bahwa dia belajar banyak sekali dari Pak Jokowi selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi, ya. Nah, salah satu yang diakibatkan oleh pertemanan baru ini, bestie baru Bestie nih, baru. adalah ya dia meninggalkan orang-orang. Oh ternyata selama ini, saya duga ya, Iya. ini karangan saya aja nih, bayangan saya aja. Pak Prabowo merasa bahwa sebetulnya salah ya untuk berdekat-dekatan dengan kelompok-kelompok radikal. Itu kayak setelah introspeksi, Dan disadarkan lah gitu. kayak disadarkan gitu ya. Ya seharusnya emang ini kita tinggalkan aja. Akhirnya di cut off. Di cut off. Di cut off, bener-bener Iya, di cut iya, off. iya. Makanya grupnya Rizik ini benci banget sekarang sama Prabowo. Ya, benci banget dalam arti dulu kan gue dukung lo nih tahun 2014 gitu ya. Walaupun saya akan bilang, tapi lu juga pasti dapat duit. Iya, oke. Oke deh. Ya kan ini bukan gratisan gitu Ah, kan. iya, iya. Ya. Lagi-lagi saya duga ya penonton ya. Nah jadi dia tuh sekarang tidak lagi berada di kubunya Prabowo. Makanya saya misalnya contohnya orang nanya, kok Ade Armando sekarang dukung Prabowo ketika 2024, sementara 2014, 2019 saya tuh anti Prabowo. Ya. Saya bilang ya manusia kan berubah, bukan Iya, saya yang betul. berubah. Betul. Prabowo-nya sendiri berubah Iya. sekarang. Kan lawan jadi kawan. Lawan bisa jadi kawan, tapi ini lawan menjadi kawan bukan dalam konteks saya mencari keuntungan dari itu ya. Enggak. Ya, tapi karena ya Prabowo emang udah berubah. Dia udah nggak lagi bersama-sama Rizik. Saya anti sama gerakan Islam radikal. Iya. Nah, jadi kembali ke tadi, sekarang nih Rizik barangkali ya, Iya. saya duga lagi ngumpul-ngumpulin kekuatan juga. Ya, iya ya. Kan lagi kalau mau revival, kalau mau bangkit kembali, kan harus ada mengumpulkan kekuatan dulu. ngumpulin kekuatan. Tuh. Nah, sekarang datanglah Rismon. Iya, oke. Dokter. Dokter Rismon. Dokter ya? Iya. Dokter. Kok ya, iyanya nggak yakin gitu Iya. sih? ya ahli apa gitu ya? Iya. Ya pokoknya ahli lah. Dan mungkin ada Roy Suryo nanti. Iya. Kalau itu bisa ngumpul di sekitar Rizik, ya lumayan mengkhawatirkan. Walaupun ya belum tentu juga karena Rismonnya mungkin kan di penjara. Oke. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Roy Suryo bisa jadi di penjara. Nah, tinggal Said Didu, Dokter Tifa. Dokter Tifa, itu jenderal-jenderal. Iya. Purnawirawan itu. Ratusan purnawirawan. Ini kan purnawirawan ini juga lagi mau bangkit nih, mau menyingkirkan Jokowi
menyingkirkan Apalagi ada Gibran. pernyataan si Rizik dukung Purnawirawan, jadi mungkin ya secara nggak langsung betul. makin solid nih istilahnya gitu. Ini Mendukung lagi- dengan menambahkan poin 1. 1 poin. Ini jadi namanya konsolidasi. Ya. Konsolidasi orang-orang yang anti Pak Jokowi. Jokowi ya. Apakah ini berarti mereka juga akan anti Prabowo? Belum tahu. Karena kalau Tahu. dari kacamata aku Bang, ngelihatnya Rizik Syihab nih nyerangnya ya Mas Gibran, Iya. ya Pak Jokowi, Pak Prabowo-nya nggak disentuh. Nggak disentuh. Iya sih. Gitu. Masih ngarep kayaknya. Iya mungkin, nggak tahu ya. Iya, kita lihat. Tapi ingat nggak kemarin yang mendatangin dia siapa yang dikirim? Bukan dikirim, ada salah satu apa sih utusan khusus ya? Utusan khususnya Pak Prabowo datang ketemu sama Rizik. Siapa Ingat itu? siapa? Istilahnya RA, ya bukan? Ya, Siapa tuh? ingat siapa? Bilang dong. Artis terkenal. Salah satu utusan khusus Pak Ini di-spill aja gak sih? Iya dong. Boleh. Mas Raffi Ahmad. Yes. Oh iya, aduh. Lupa. Iya kan iya, Raffi Ahmad. Iya, bener-bener, kayak bener-bener. sowan kan ke Sowan. Iya. Pak Rizik gitu Mungkin kan. dia lagi membangun kekuatan nih Raffi Ahmad. Jadi istilahnya Pak Rizik nanti gue yang mana ya gitu. Karena atas perintah Pak Prabowo yang itu ya. Iya. 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 Walaupun kemudian hilang berita itu. Iya. Iya. Orang maki-maki dia kan. Raffi Ahmad ngapain lu? Jangan-jangan itu inisiatif dia sendiri ya datang menemui Rizik. Tapi artinya Rizik memang tetap masih bunyi, masih tetap dilihat sebagai salah satu aktor yang bisa punya peran nih. Nah, karena itulah Raffi Ahmad ke sana. Nah, apakah Raffi itu ditugaskan oleh Prabowo atau karena dia inisiatif sendiri atau siapalah yang nyuruh datang tuh ke Rizik. Datang Oke. coba gitu kan. Tuh, keren tahu juga. Iya gitu jadi. Nah kita kalau menurut saya sih apa yang terjadi ini harus diperhatikan, harus kita kita lihat nih ke depannya manuvernya Rizik tuh apa. Kalau Rismon itu namanya juga orang lagi susah, Oke, iya. Oke. minta tolong kan. Ya. Jadi nggak usah terlalu kita lihat secara serius. Tapi kalau saya Didu gitu ya penting untuk kita ketahui. Nah, yang terpenting tapi di atas ini Rizik. semua adalah Riziknya. Langkah apa nih yang bakal dilakukan gitu. Iya. Apakah dia akan bersatu dengan Anies? Iya. Apakah dia bersatu dengan Purnawirawan? Wah, Iya, betul. Bisa. Betul. Benar-benar konsolidasi. Padahal itu dua ideologi yang sama sekali berbeda. Bener. Tapi Oke. ya intinya sama-sama mau ngelawan Pak Jokowi, mau nyerang Pak Jokowi, Iya. nyerang Gibran. Mereka punya tujuan yang sama. Iya kan? Which is stupid maksudku. Oke. Ya kan Jokowinya juga udah turun masih juga Iya, loh. masih diserang. Ya yang lucu sih menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan apa tuh? Kekuasaan hari. Ya gitu. Oke. Nih mau gini aja closingnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye. Salam damai.